Sahabat budaya, temu kangen. Inilah frasa yang membawa makna perjumpaan kita kali ini. Bersama sejumlah seniman yang tergabung di keluarga kesenian mahasiswa Unit Kesenian Jawa Gaya Surakarta, Universitas Gadjah Mada, Institut Seni Indonesia Surakarta dan Yogyakarta, serta para seniman lainnya. Reuni agung para alumni yang kini banyak berkiprah di berbagai bidang kesenian dan kompetensi lainnya. Ada hal luar biasa pada acara Temu Kangen kali ini, yaitu pemberian penghargaan Swarga Loka Award 2023 kepada sejumlah seniman atas konsistensi mereka berperan serta melestarikan seni dan budaya. Swarga Loka Award tahun 2023 nomor 16 diberikan kepada Bapak Joko Wimbo Prasetyo Sukarawita atas dedikasi, loyalitas dan pengabdiannya di dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya bangsa khususnya karawitan. Ditandatangani Dr. Andes Sulisto Tirtakusumo, Suryandono dan Herman Suparno. Swarga Loka Award adalah sebuah upaya kami memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh seniman yang telah merintis dan telah mendahului, telah memulai kreativitas di era sebelum kami. Beliau adalah orang-orang yang penuh dedikasi, penuh perjuangan di dalam menggelorakan semangat berkarya. Ada beberapa tokoh yang memang itu menjadi inspirasi kami sehingga perjuangannya kami teruskan dan kami kembangkan sehingga generasinya tidak terputus. Apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita harus kita teruskan, kita kembangkan sehingga seni budaya bangsa terus maju dan berkembang sesuai dengan laju perkembangan zaman. Penghargaan ini diberikan kepada Joko Waluyo Wimbo Prasetya SH sebagai Empu Karawitan, Dr. KPH Hersapandi Projonagoro SST MS sebagai pemerhati kesenian wayang orang, Profesor Dr. Harsono SPSK sebagai pemerhati kesenian wayang orang, Kuseno Brojo Kuncoro sebagai maestro wayang orang, Heru S. Sujarwo dan Muhammad Rifai selaku penggiat budaya. Mereka inilah sosok-sosok inspiratif yang telah mewarnai seni tradisi, baik seni karawitan, seni tari, seni pedalangan, maupun seni teater. Bapak Joko Wimbo Prasetyo atau yang populer dengan namanya Pak Joko Waluyo itu seorang tokoh yang betul-betul punya dedikasi yang tinggi terhadap seni karawitan. Beliau dulu banyak berkecimpung di Puro Pakualaman Yogyakarta, banyak menggarap gending-gending di Puro Pakualaman, kemudian juga banyak membantu mahasiswa dalam berkarya di ujian akhir ya. Jadi beliau banyak menciptakan karya-karya yang digunakan sebagai ujian mahasiswa. Kemudian beliau melanglang buana sampai ke Los Angeles. Kemudian di sana pun beliau mempopulerkan seni karawitan kita, sehingga di sana banyak siswa-siswa beliau, banyak karya-karya beliau yang kolaborasi dengan musik-musik pop, dan beliau betul-betul menjadi sebuah contoh bagi kita bahwa seni tradisional kita bisa diterima di kalangan manapun, di negara manapun, dan di strata apapun. Pak Hersapandi juga sangat berjasa terhadap perkembangan wayang orang.
Beliau sangat peduli bagaimana wayang orang itu berkembang, tidak hanya seni pertunjukannya, namun si senimannya sendiri harus sejahtera. Sehingga beliau pernah mencetuskan untuk mengangkat seniman-seniman muda dijadikan sebagai pegawai negeri sipil yang ditempatkan di gedung-gedung wayang orang seperti Ngesti Pandowo, Gedung Wayang Barata, Sriwedari, RRI. Kemudian seniman-seniman itu akhirnya banyak sejahteranya terangkat, kemudian secara prestasi juga berkarya dengan nyaman, berkarya dengan baik, sehingga wayang orang maju dan berkembang. Pak Profesor Dr. Harsono itu seorang pemain wayang orang yang nyambi dokter kalau saya katakan. Jadi sebenarnya latar belakang beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit saraf, neuropati, tapi di dalam kesibukannya mengajar, dalam kesibukannya praktek keilmuannya, beliau banyak sekali mendukung kesenian wayang orang, khususnya bagaimana anak-anak muda, generasi muda itu bisa belajar, bisa mengapresiasi, dan bisa tumbuh menjadi seniman wayang orang yang mumpuni. Sehingga beliau diangkat sebagai ketua di Sanggar Kusuma Indria. Dan bahkan saking semangatnya beliau, saking berjasanya beliau oleh teman-teman di Kusuma Indria diangkat sepanjang hayat. Jadi sampai akhir menutup mata. Jadi beliau tetap harus bisa berkecimpung di Kusuma Indria dan wayang-wayang lainnya. Dan beliau seorang tokoh wayang yang betul-betul punya karakter yang luar biasa. Peran beliau adalah Raja Dwarwati Prabu Kresna yang kalau bermain wayang luar biasa. Dokter yang seniman yang dokter. Ini yang patut kita hargai dan mengapresiasi dan mendorong kita semua untuk tumbuh dan berkembang, bagaimana mencintai kesenian wayang orang dari anak-anak sampai dengan dewasa dan sampai menjadi seniman profesional. Mas Seno atau Mas Kuseno itu juga seorang tokoh maestro wayang yang sangat punya dedikasi dan semangat tinggi. Beliau adalah penulis naskah, sutradara, dan pemain wayang karakter yang luar biasa. Penari yang hebat, beliau pernah memainkan sebagai Garut Kaca, menari Klono Topeng, bersaing dengan para maestro-maestro seni lain yang ada di Surakarta, yang ada di Semarang. Dan beliau sangat berjasa terhadap Ngesti Pandowo, menumbuhkan wayang orang muda di Ngesti Pandowo. Sampai sekarang spirit beliau terjaga, dan wayang orang muda di Ngesti Pandowo banyak belajar dari beliau. Termasuk saya yang di Jogja waktu itu belajar dari beliau bagaimana membuat naskah, bagaimana menyutradarai wayang, karena beliau banyak menulis naskah wayang di TVRI Pusat Jakarta, kemudian di TVRI Jakarta, di TVRI Yogyakarta. Kemudian karya-karya beliau waktu itu sangat menginspirasi karena menjadi sebuah kemasan wayang yang enak ditonton di televisi. Artinya kemasannya adalah kemasan TV yang betul-betul tidak hanya sebuah panggung pertunjukan dipindahkan, namun betul-betul sudah skrip menjadi sebuah tontonan TV, sehingga apa yang sudah dirintis beliau itu menjadi inspirasi bagi kami bagaimana menulis skenario wayang untuk kepentingan televisi, dan sampai sekarang kita kembangkan. Sahabat budaya, apresiasi terhadap para pelaku seni budaya sangat penting di tengah kondisi bangsa yang mengalami proses dehumanisasi. Di era industrialisasi yang membawa sebagian dari masyarakat beralih abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivitas ketika berada di tengah-tengah mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi ikut membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara parsial. Ya, kita mengingatkan bahwa di Jawa kita punya filsafat namanya Sangkan Paraning Dumadi, bahwa kita harus ingat dari mana kita berasal. Kita harus belajar bagaimana hidup itu tumbuh dan berkembang, dan harus ingat bahwa kita menjadi seperti ini bukan ujuk-ujuk kali saja, bukan semata-mata langsung jadi, tapi mulai proses, mulai belajar dari tokoh-tokoh pendahulu. Artinya sangkan kemana dan paraning kemana itu menjadi sebuah spirit bahwa kita harus ingat dulu
sejarah dari perjuangan pendahulu, kemudian untuk kita teruskan, kita kembangkan, sehingga cita-cita luhur para pendahulu itu kita perjuangkan, sehingga apa yang diinginkan oleh para pendahulu kita menjadi sebuah spirit untuk kita teruskan menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang. Untuk itu spirit itu harus kita kenalkan pada generasi sekarang, supaya mereka tahu siapa sih pendahulu kita, siapa sih yang merintis kesenian-kesenian kita. Itu dulu yang harus kita kenalkan, karena dari situlah kita akan bisa mengembangkan dengan kearifan lokal dan sesuatu yang harus betul-betul menjadi bekal kita, bahwa kita tahu sejarahnya. Sahabat budaya, apa pandangan para maestro seni penerima Anugerah Budaya Swarga Loka Award 2023? Kita simak komentarnya. Terima kasih pada Mas Surandoro yang ini dulu saya sangat banggakan karena merupakan tokoh yang sangat potensial, kreatif dan produktif ya. Sampai kami membentuk Yayasan Poswarno bersama Mas Surandoro, Mbak Dewi. Akhirnya Mas Surandoro membentuk sendiri di Jakarta Swarga Loka itu. Dan saya mendengar perkembangannya menjadi berhasil, itu saya senang sekali, karena mudah-mudahan besok itu calon presiden kita itu memperhatikan kebudayaan, kesenian itu, karena kesenian kebudayaan itu merupakan identitas budaya kita yang harus kita lestarikan, yang harus kita kembangkan tuh anak cucu kita ya. Kami bangga dengan Mas Surandoro keluarga yang dengan kemandiriannya itu mengembangkan Swarga Loka itu menjadi sebuah grup profesional di Jakarta yang mendapat perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan ke depannya itu nanti mendapatkan dana abadi. Dana abadi artinya apa? Tiap bulan itu organisasi itu mendapatkan dana dari pemerintah sehingga bisa melahirkan karya-karya inovatif yang kreatif yang bisa merangsang seniman-seniman muda untuk berkembang. Ya, saya harapkan mudah-mudahan presiden yang terpilih nanti itu memperhatikan kesenian, kebudayaan. Karena itu rohnya bangsa Indonesia adalah seni budaya. Itu rohnya itu, kalau tidak ada seni budaya, Indonesia tidak menjadi begitu begitu berkembang pesat, karena itulah spirit jiwa bangsa Indonesia itu adalah seni budaya itu. Apalagi Indonesia yang begitu banyak ragamnya, diharapkan nanti betul-betul pemerintah Indonesia itu memperhatikan potensi yang ada. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Saya merasa terhormat karena mendapat penghargaan dari Yayasan Swarga Loka. Untuk itu sekali lagi saya berterima kasih, dan harapan saya untuk maestro-maestro wayang yang lain agar oleh Yayasan Swarga Loka juga diberikan penghargaan. Itu maksud saya begitu. Dan untuk kedepannya, semoga dengan adanya penghargaan dari Yayasan Swarga Loka untuk grup-grup wayang orang, baik itu di pusat maupun di daerah, dimanapun mereka berada, itu saya harapkan akan lebih semarak lagi untuk penampilan wayang-wayang orang. Dan yang jelas wayang orang itu adalah kesenian yang adiluhung. Saya tidak menduga bahwa akan ada penghargaan semacam itu. Betul. Jadi bagi saya pribadi suatu hal yang kejutan. Masih ada pihak-pihak yang memberikan perhatian bagaimana ya sudah semestinya kalau itu diteruskan oleh siapapun generasi berikutnya.
dan perlu perhatian dan Dinas Kebudayaan baru saja ini membiayai wayang bocah. Nah, jadi harapan saya pihak-pihak yang resmi itu sudah seharusnya memberikan perhatian yang baik. Di Jogja ini banyak sekali yang akan meneruskan. Sejumlah tokoh yang telah menerima penghargaan Swarga Loka Award, diantaranya Darsi Pujorini, tokoh wayang orang Sriwedari, Waljina, Maestro Kroncong, S. Ngaliman Condro Pangrawit, Maestro Tari Surakarta, KPH Puja Ningrat, Romo Dinu Satomo, Maestro Tari Yogyakarta, KRT Radio Adi Nagara, Empu Karawitan Klaten, Bondan Nusantara, penggerak ketoprak Yogyakarta, dan Karizal, penggerak kesenian rakyat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sahabat budaya, peradaban harus ditata dan dikembangkan tanpa mengesampingkan manusia sebagai faktor kunci. Apresiasi setinggi-tingginya harus diberikan kepada para penggiat seni budaya yang telah berkarya dan mengabdi demi kelestarian dan perkembangan budaya. Inilah esensi nilai-nilai penyelenggaraan Swarga Loka Award yang digagas Swarga Loka Foundation. Cintailah budayamu dan hargai budaya orang lain. Sampai jumpa pada tayangan kami berikutnya. Salam seni pemersatu jiwa.